Bab 1966. Permainan di belakang layar. Bukan mereka yang menang tanpa kekuatan, jadi apa yang terjadi? Teman seiman, apa maksudmu? Apakah di depan begitu banyak orang, kamu bahkan tidak mengakui kesalahanmu? Si botak mencibir dan mengejek. Jika melakukan kesalahan, harus menanggung dan membayar harganya. Tidak disangka bertemu dengan teman seiman yang begitu tenar, tapi ternyata tidak punya keberanian. Jika melakukan kesalahan harus membayarnya, tetapi apa yang kamu katakan cukup bagus. Menanggapi provokasi si botak, Erikin memasang ekspresi tenang dan tersenyum ringan, tapi bukan pasukan es yang melakukan kesalahan, apakah perlu aku katakan? Baiklah, tanyakan pada dirimu sendiri. Bagaimana kamu menetralisir setiap pergerakan pasukan es? Begitu Erikin mengatakan ini, senyum di wajah si botak langsung mengeras sesaat. Ketika kultivator mendengar kata-kata itu, mereka menunjukkan ekspresi yang aneh. Melihat si botak tidak menjawab, Erikin melanjutkan, kamu sedang berlatih taktik ilusi yang dipadukan dengan metode spiritual, sehingga setiap serangan yang asli atau palsu dapat menghabiskan reiki lawan yang berlebihan dan digunakan untuk pertahanan, sehingga setelah waktu yang lama, lawan tidak dapat mengalahkanmu, jadi tentu saja kamu dapat memenangkan pertempuran. Tapi aku sangat penasaran, taktik ilusi kamu ini paling hanya bisa digunakan untuk menyerang, tapi kamu tidak bisa menggunakan taktik ilusi tanpa kekuatan nyata untuk menahan serangan pasukan es. Jadi ketika pasukan es menyerang, kamu harus menggunakan reiki sesedikit mungkin untuk menahan serangan inti lawan. Kamu tidak bisa sambil melawan, dan sambil memiliki energi untuk mengalihkan perhatian dan mengamati setiap serangan yang dilakukan oleh pasukan es, yang berarti sebuah serangan yang dilancarkan, di mana inti serangan itu, maka disitulah letak kelemahannya. Jika kamu tidak memiliki kemampuan ini, lebih baik minta kultivator di belakangmu untuk berdiri dan menjelaskan ini. Setiap kali Erikin mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi si botak itu tenggelam. Ketika mata Erikin akhirnya mengarah pada pria berambut hitam yang berada di belakang pemuda berjubah hitam di panggung tinggi, mata si botak penuh kejutan. Penonton terdiam sejenak. Semua kultivator memandang pria berambut hitam itu dengan takjub. Keduanya tidak menyangka akan tiba-tiba dipublis oleh Erikin, dan kepanikan instan yang tidak bisa disembunyikan membuat semua orang menjadi yakin. Terutama Ye Siwu dan yang lainnya merasa sangat marah. Erikin berkata dengan sangat jelas, si botak mengancam akan berperang 1 melawan 100 pasukan es. Namun di pihak si botak, pria berambut hitam itu selalu mengintip dari belakang. Sebenarnya mereka berdua bekerja sama secara rahasia. Bagaimanapun, jika jumlah kultivator berbeda, maka cara menghadapinya juga berbeda. Ye Siwu dan yang lainnya tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan jurus pedang mereka, karena si botak tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi jika seseorang memata-matai di belakang layar untuk memberikan informasi, maka itu sangat berbeda. Yang lebih dibenci adalah, setelah Erikin tahu, dia membuka mulutnya untuk memerintahkan mereka, tapi itu hanya seri. Pada akhirnya, pria yang pura-pura tuli dan selalu memberikan transmisi suara ini, bahkan menjebak Erikin di belakang. Tidak tahu malu. Bukankah orang-orang ini dari partai Jihuo? Tentu saja karena ada orang yang begitu tidak tahu malu, makanya ada sekte yang begitu tidak tahu malu juga. Masih ingin pemimpin Qin untuk meminta maaf, apa kamu pantas mendapatkannya? Tidak pantas disebut manusia, melakukan semua kecurangan dan taktik tapi masih menuduh pihak lain melakukan kecurangan. Mengetahui kebenarannya, para penonton tampak seperti air danau yang mendidih, menunjuk si botak dan pria berambut hitam dengan cacian. Bahkan pemuda berjubah hitam yang duduk di kursi juga ikut terseret, membuat ekspresinya sedikit sulit untuk dilihat. Merasakan wajah pangeran kedua menjadi murung.
Si botak dan pria berambut hitam itu menjadi panik. Jika pangeran kedua kehilangan kesabaran, itu akan menjadi masalah besar. Pada saat ini, mereka tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Erikin, itu hanya omong kosong, kamu yang mengganggu pertarunganku, semua orang bisa melihat dengan jelas, kamu mengatakan bahwa aku ikut terlibat, apa memiliki bukti? Pria berambut hitam itu terbang keluar dan berteriak dengan dingin. Bukti. Benda di tanganku ini, selama memiliki fase penilaian yang mampu melihat sekilas, maka bisa melihat petunjuknya. Erikin mencibir dan menunjukkan slip giok di tangannya. Ketika dirinya menuduh pihak lain, tentu saja bukan omong kosong. Ketika kedua pihak berkelahi sebelumnya, dirinya sudah menggunakan slip giok untuk merekam gambar. Si pemuda botak ini, serangan dari transmisi suara hingga kenyataannya, tentu saja tidak akan bulat dan sealami serangan asli dirinya. Orang yang memiliki mata yang tajam, setelah beberapa kali melihat, maka akan dapat melihat petunjuknya. Si botak dan pria berambut hitam saling memandang, dan tidak menyangka bahwa Erikin akan sangat berhati-hati. Hehe, mari kita bicara tentang apa yang terjadi sebelumnya. Karena pemimpin Qin ada di sini, aku mendengar bahwa teman seiman meraih juara pertama di tanah ekstrim, tokoh pahlawan di Gunung Suci. Bagaimana jika kamu dan aku bersaing sejenak? Apa kamu berani? Pria berambut hitam itu mematikan topik pembicaraan dan mendarat di atas panggung pertarungan. Ekspresinya penuh dengan tekad yang kuat dan penuh semangat juang. Terlepas dari metode tercela dari kedua belah pihak sebelumnya, terbaca atau tidak, selama diri dan Erikin bertarung dan mengalahkan pihak lawan, tidak ada yang akan peduli dengan masalah sebelum itu. Bahkan jika Huorong kalah dari Erikin, pria berambut hitam itu yakin bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin kalah dari Erikin. Hanya kamu, kalian berdua seranglah bersama, kata Erikin dengan nada menghina. Bersambung. Bab 1967. Kamu tidak pantas bertarung denganku. Arogan. Si botak dan pria berambut hitam itu marah. Di dunia luar, mereka juga jenius yang terkenal. Hanya karena ingin bergabung dengan sekte tertinggi, mereka menunduk pada pemuda jubah hitam sebagai bawahannya. Dan Erikin hanyalah sebuah kultivator yang tidak memiliki partai, dan dia ingin bertarung 1 lawan 2. Latinos Zhang, kamu tidak perlu bergerak, teman seiman Qin ini begitu sombong, biarkan aku menemaninya sebentar. Pria berambut hitam mendengus dan terbang tiba-tiba, berencana menyerang Erikin sendirian. Karena kalian tidak ingin maju bersama, maka baiklah. Erikin menggerakkan tangannya beberapa kali. Kalian begitu suka melihat orang berlutut, jika kalian berdua bisa mengalahkanku, aku akan berlutut di depan kalian, bagaimana? Benarkah yang kamu katakan? Begitu Erikin mengatakan ini, tidak hanya semua orang yang berada di Istana Es Arktik semua orang terkejut, tetapi Latinos Zhang dan Barney Wang juga terkejut. Salah satu tujuan utama kedatangan pangeran kedua kali ini adalah untuk mengalahkan Erikin dengan keras. Bagaimanapun Huorong pernah menjadi budak dari sekte sihir Wuying, bahkan jika dia bukan muridnya, juga harus memberitahu Erikin bahwa dia tidak boleh membunuh orang ini begitu saja. Pangeran. Mereka menatap pangeran kedua dengan mata bertanya. Karena teman seiman tertarik, mari temani dia bermain. Pria berjubah hitam itu berkata dengan ringan. Aku memiliki hadiah untuk yang menang melawan orang ini. Latinos Zhang dan Barney Wang saling memandang, keduanya bersemangat. Erikin, serangan kami berdua tidak ringan, jangan salahkan kami, atas tulang serta otot yang akan kami patahkan nanti. Latinos Zhang memandang Erikin dan tersenyum. Keduanya terbang dan melayang di sisi Erikin. Kebetulan, aku juga suka pertempuran cepat dan hasil yang cepat, langsung membunuh begitu berhadapan dengan lawan, tampaknya kita memiliki kesamaan satu sama lain.
kata Erikin. Berhenti bicara omong kosong, aku akan membiarkanmu tahu akhir dari kesombongan, teriak Barney Wang. Seorang kultivator yang tidak memiliki partai juga pantas 1 lawan 2. Latinos Zhang juga menyeringai, dan pada saat yang bersamaan, mereka terbang menuju Erikin. Dalam sekejap, Latinos Zhang sekali lagi melonjakkan Reiki. Mata Barney Wang terus berkedip, mengunci setiap gerakan Erikin. Keduanya bekerja sama dengan terampil, dan bergabung di awal pertarungan. Namun, sosok Erikin menghilang dari pandangan Barney Wang. Kecepatan yang sangat cepat. Pupil mata Barney Wang menyusut tajam, terlambat untuk memperingatkan. Saat terlihat lagi, Erikin sudah muncul di depan Reiki yang dibuat oleh Latinos Zhang. Orang ini tidak mundur menghadapi mereka berdua, tetapi malah menuju ke Reiki Latinos Zhang. Kemudian di mata Barney Wang yang sedang terkejut, Erikin menginjak udara, seolah berjalan dengan santai di halaman, dan melompat tepat di depan Reiki yang mengamuk dan kacau. Bagaimana mungkin? Barney Wang terkejut, hampir tidak percaya dengan matanya sendiri. Bahkan jika Reiki Latinos Zhang ada yang asli dan yang palsu, itu juga merupakan kombinasi dari taktik ilusi dan Reiki. Dan berkat trik ini, ketika di dalam lembah, Latinos Zhang membunuh semua musuh-musuh itu, dan akhirnya mendapatkan bantuan dari pangeran kedua dan menjadi budaknya. Mengapa Erikin dapat melangkah melalui semua ilusi Reiki spiritual dalam satu langkah, seolah-olah dia tahu semua rahasia dari teknik Latinos Zhang. Dengan sekejap, sosok Erikin telah melewati Reiki dan datang menghampiri Latinos Zhang. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Ketika sosok Erikin muncul 3 kaki darinya, Latinos Zhang terkejut. Kerohaniannya tidak sekuat Barney Wang, jadi hanya sebuah taktik, Erikin bisa muncul begitu saja, sampai di hadapannya. Hanya seorang seperti dirimu, apa layak untuk bertarung 1 lawan 1 denganku? Ekspresi menghina Erikin jatuh di mata Latinos Zhang, itu membuatnya marah. Pergilah ke neraka. Tanpa memikirkan bagaimana Erikin terbang ke hadapannya dan menembus Reikinya, Latinos Zhang mengayunkan tangannya, dan Reiki sekali lagi hadir di sekujur tubuhnya. Dia ingin menjalin gelombang kedua Reiki dan memukul Erikin. Latinos Zhang, jangan, cepat mundur. Barney Wang yang berada di belakang Latinos Zhang berteriak saat melihat pemandangan ini, tetapi sudah terlambat. Erikin menampilkan transisi alam semesta, dan sosoknya menyerupai hantu, menghilang lagi dari pandangan Latinos Zhang. Klik-klik. Kemudian menjentik dengan jarinya. 2 pedang cahaya Reiki, dalam sekejap melewati Reiki yang tak terbatas ini, seperti 2 anak panah yang sangat tepat, langsung menghancurkan semua rintangan dan menghantam kaki Latinos Zhang. Tepat ketika suara patah tulang Latinos Zhang tiba-tiba terdengar, pupil mata Barney Wang menyusut, dan Erikin tiba-tiba datang lagi ke hadapannya. Hanya dengan 1 gerakan bisa menghancurkan Latinos Zhang, ada cibiran di sudut mulut lawan saat ini, dan hanya ada kejutan dan kepanikan yang jatuh di hati Barney Wang. Sepasang matanya tiba-tiba bercahaya, dan di tengah pupilnya, sebuah Reiki terus berputar-putar. Alam semesta berevolusi di dalamnya, seolah-olah memiliki misteri yang tak ada habisnya. Teknik mata ajaib. Maka lebih baik dari 1 lawan 1. Erikin mencibir dan saling memandang tanpa basa-basi. Mata dewa melepaskan beberapa kepalsuan, di tengah pupilnya, ada taktik ilusi guru abadi Rui. Kamu, duar. Tiba-tiba terdengar gemuruh di kepala Barney Wang, seolah-olah ada petir yang tak terhitung jumlahnya di dalam laut kesadarannya. Wajahnya langsung memucat, ekspresinya semakin ngeri, dan dengan cepat menutup matanya, hingga dia bahkan tidak berani menatap wajah Erikin. Bersambung.